Kita pun juga begitu sebagai orang Kristen. Apakah kita tahu tujuan hidup kita gitu? Atau kita cuma pagi bangun, sikat gigi, bersihin bed, mandi, terus habis itu kerja, pulang, nonton TV, terus plek tidur. Besoknya gitu lagi. Do we know? Kita tahu nggak sih tujuan hidup kita itu ngapain? Nah, Rasul Paulus mengatakan, for me to follow and win the race, untuk saya bisa menang pertandingan, supaya aku bisa di hadapan Tuhan, I have to realize, aku harus nyadari tujuan hidup aku itu apa. Nah, jadi dikatakan tidak berlari tanpa tujuan, ada tujuannya. Dia tahu dia harus nyampe ke finish line, dia nggak asal lari aja. Dia berlari kepada tujuan yang dia sudah tetapkan, dia udah pikirkan, dia tahu gitu. Dengan pertandingan lari juga begitu gitu loh. Harus tahu tujuan, dia pay attention gitu. Kalau misalnya saat Yeni punya sister, she plays golf gitu ya. Dia play golf, she's a really good golfer gitu. Kalau dia mau golf di tempat, she checks out the golf course. Kenapa? Karena dia mau tahu model golf course-nya kayak gimana, di mana ada hole-nya, di mana ada hutannya, di mana ada apanya. She checks out the surrounding-nya dulu, dicek dulu gitu loh. Sama kan? Kalau misalnya kadang-kadang kalau saudara bayangkan, kalau misalnya petinju, he already knows Toyota Center itu di mana, kira-kira ringnya sebesar apa, di mana aja tempat-tempatnya, dia harus cek dulu. Lari pun begitu. Saudara pada saat lari, orang-orang yang professional runner, they know di mana turn-nya di mana, berapa cepat dia harus lari, they know. Kenapa? Mereka sudah research duluan. Mereka sudah sadar hidup mereka tujuannya itu kemana, mereka tahu. Mereka nggak hanya lari aja. Dan lari pun nggak hanya cuma, yang penting lari gitu aja. Enggak. They check it out first. Mereka cek dulu, dilihat dulu. Gitu. Nah dalam kehidupan kita pun juga begitu. Kita nggak bisa jadi orang yang asal aja gitu loh. Hidup kita setiap hari ya bangun tidur gitu aja. Tapi we have to know, kita harus understand, kita harus tahu tujuan hidup kita tuh ngapain gitu. Tuhan taruh kita di gereja ini ngapain? Tuhan taruh saudara di dalam kehidupan saudara, di sekolah saudara ngapain? Tuhan taruh saudara di dalam tempat kerja saudara ngapain? Kita nggak hanya melewati kehidupan, tetapi menemukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menemukan itu dulu. Gitu. Nah ada satu story, true story gitu. Ada satu orang yang lagi masang-masang untuk suatu building gitu. Jadi dia pasang brick gitu, pasang brick kalau kayak rumah gitu kan ada brick, pasang brick, pasang-pasang gitu. Dan ada satu orang datang gitu nanya, ini true story gitu. Kamu lagi ngapain gitu? Oh saya lagi masang ini batu bata, lagi masang brick. Nah dalam kompleks itu juga ada orang yang the same kind of people gitu, yang masang juga gitu. Dan orang ini nanya gitu, sama orang yang satu lagi gitu. Kamu lagi ngapain? And he said, the other person said, I'm building a cathedral. Saya lagi bangun katedral. Ada dua jawaban yang berbeda. Satunya jawab, saya lagi masang batu bata. Nggak peduli jadinya apa, yang penting gue masang gitu. Satu lagi bilang, saya masang katedral. So the second person, orang yang kedua, tahu tujuannya ngapain. Dia bangun tuh mau ngapain gitu. Kenapa brick ini ditaruh sini, dia tahu. Tapi yang satu lagi nggak tahu. Taruh batu bata di situ kenapa? Ya pokoknya disuruh taruh, taruh gitu aja. Pokoknya taruh aja barang di situ gitu. Doesn't matter bricknya kebalik, gimana segala, dia nggak ngerti gitu. Yang penting dia taunya taruh batu bata di situ. Nah, dalam kehidupan kita pun juga begitu. Kenapa kita ditaruh di tempat ini? Kenapa saudara berada dalam komunitas ini? Kenapa saudara berada di tempat kerja saudara? Kenapa saudara berada di dalam sekolah saudara? Kenapa saudara berada dalam family saudara? Setiap hal itu ada tujuannya. Nggak cuma Tuhan taruh Anda secara kebetulan aja, jebret gitu. Kebetulan, Lizzie kebetulan di keluarga Markus gitu. Enggak, there is a purpose. Setiap daripada saudara ada purpose-nya, ada tujuannya Tuhan taruh. Nah kita harus menemukan itu. If we were to survive the race, kalau kita mau mencapai tujuan, kita harus nggak hanya melewati kehidupan, tapi kita menemukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Itu kata-katanya di situ. Kita tidak hanya melewati kehidupan, tetapi menemukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketujuh, mengerti bahwa kita memerlukan training. Nah, untuk bisa melakukan finish the race, untuk kita bisa mengikut Tuhan, kita perlu training, saudara. Pernah dengar ya kata-kata practice makes perfect? Ya. Jadi musik practice,
Katanya tadi Om David kemarin bilang semen praktis gitu. Ada praktis yang membuat kita makin perfect gitu. Jadi semua orang perlu praktis, perlu dilatih. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi melatih tubuhku. Yang pertama yang kita perlu latih yaitu karakter kita. Ada yang pernah lari maraton nggak di sini? Ada yang pernah? Saya pernah merasa seperti lari maraton, tapi enggak pernah lari. Nah itu apa? China Great Wall itu rasanya kayak maraton aja gitu. Tapi orang yang maraton itu ini benar true story nih. Saya punya temen yang lari maraton, beneran lari gitu. And he's at work gitu. Dia itu kalau training sudah jauh-jauh hari, dari 10 bulan sebelumnya dia udah latihan gitu. Before the race. Latihannya itu benar-benar disiplin. Makannya diatur, cara makannya, tidurnya diatur, exercise-nya diatur, kapan dia mesti exercise, kapan dia lari, diatur, semuanya diatur. Nah, di dalam kehidupan Rasul Paulus pun pada zaman itu pun begitu gitu. Kalau pada saat Olimpik dilakukan, pada saat itu kan dia tinggal di Greek ya, di Athena, gitu, dia harus dilatih, tubuh itu dilatih. Dia dilatih, jadi 10 bulan tuh latihan, itu makannya gimana, dietnya gimana, larinya kapan, terus habis itu tidurnya berapa jam, semuanya itu dilatih sampai 1 bulan sebelum pertandingan. 1 bulan sebelum pertandingan, yang tadi saya katakan, mereka dipindah dari tempat-tempat mereka, jadi misalnya atletnya ini di tempat-tempat all over the world, gitu, mereka kumpul di dekat Athena situ. Nah tujuannya supaya mereka bisa mengenal, nanti maratonnya itu kan di sana. Jadi mereka bisa check out the surrounding, bisa ngecek dulu, bisa tahu di mana tempatnya, segala. Dan mereka pada saat itu makin parah, latihannya makin parah. Jadi mereka sampai to the point, sampai sepertinya itu body itu dihancurin gitu.